12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget padahal aktivitas nggak terlalu banyak? Atau mungkin merasa cemas terus overthinking sebelum tidur sama kepikiran hal kecil? Atau bahkan ngerasa semangat hidup lagi turun? Kalau pernah, tenang aja, kalian nggak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Cuma kadang mereka memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Dari luar mungkin kelihatan baik-baik saja, masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol seperti biasa, tapi sebenarnya lagi banyak pikiran. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Husni Yakin dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam atau PKPI UIN Salatiga. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah berbagai tekanan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk lebih jauh, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Banyak orang yang dengar kata kesehatan mental langsung berpikir tentang gangguan jiwa. Padahal kesehatan mental itu bukan soal itu. Tapi kesehatan mental adalah kondisi ketika kita bisa mengelola pikiran, perasaan, dan juga emosi dengan baik, sehingga tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi, orang yang punya kesehatan mental yang baik bukan berarti hidupnya nggak pernah punya masalah. Bukan berarti dia nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, ataupun nggak pernah stres. Justru semua orang pasti mengalami hal-hal itu. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapi dan mengelola masalah tersebut. Di zaman sekarang ini, menjaga kesehatan mental itu semakin penting. Kenapa? Nah, karena hampir setiap hari kita menghadapi berbagai tekanan. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang sedang memikirkan pendidikan, ada yang menghadapi masalah keluarga. Nah, ada juga yang sedang bingung memikirkan masa depan. Belum lagi pengaruh media sosial yang sekarang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kadang tanpa sadar, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat teman sudah sukses, melihat orang lain terlihat bahagia, atau melihat pencapaian dari orang lain. Lalu kita mulai bertanya kepada diri sendiri, kok hidupku begini-begini aja ya? Kok aku belum bisa seperti mereka ya? Nah, padahal yang kita lihat itu di media sosial itu belum tentu menggambarkan kehidupan mereka yang sebenarnya. Karena itulah penting bahwa setiap orang punya proses dan perjuangannya masing-masing. Selain itu, tekanan yang terus-menerus juga bisa menyebabkan kita stres. Sebenarnya stres itu hal normal ya teman-teman. Nah, tapi setiap orang pasti mengalami stres. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika stres tersebut berlangsung terlalu lama dan tidak ditangani dengan baik. Kalau dibiarkan terus-menerus, stres bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lalu apa saja tanda-tanda kesehatan mental kita mulai terganggu? Yang pertama, kita sering merasa cemas berlebihan. Misalnya, terlalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Yang kedua, itu fokusnya sulit atau sulit berkonsentrasi. Dan yang ketiga itu mudah marah atau kita itu mudah tersinggung gitu loh. Yang keempat, ada sulit tidur atau justru tidur terlalu banyak. Yang kelima, kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas yang biasanya disukai. Dan yang terakhir itu menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah, itu sangat parah ya teman-teman. Nah, kalau beberapa tanda tersebut mulai sering muncul dan berlangsung cukup lama, itu bisa menjadi sinyal bahwa kondisi mental kita sedang tidak baik-baik saja. Selain stres, ada juga disebut krisis psikologis. Krisis psikologis biasanya terjadi ketika seseorang menghadapi masalah yang sangat berat sampai merasa kesulitan untuk mengatasinya. Misalnya, kehilangan orang yang dicintai, mengalami kegagalan besar, menjadi korban bullying, atau mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan. Pada kondisi seperti itu, seseorang bisa merasa bingung, sedih, takut, bahkan kehilangan arah jika kita tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Kondisi tersebut bisa berkembang menjadi trauma. Trauma bukan hanya luka fisik, tapi trauma juga bisa berupa luka psikologis yang membekas dalam pikiran dan perasaan seseorang. Karena itu kita tidak boleh anggap
remeh kondisi kesehatan mental. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Yang pertama, jangan memendam semua masalah sendirian. Kalau ada masalah, cobalah cerita kepada orang yang dipercaya. Bisa kepada teman, keluarga, atau memang orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kadang kita terlalu fokus pada pekerjaan atau aktivitas sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk beristirahat. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang kita sukai, misalnya olahraga, membaca buku, mendengarkan musik, atau sekedar berjalan santai. Yang keempat, kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ingat bahwa perjalanan hidup setiap orang berbeda-beda. Yang kelima, jangan ragu mencari bantuan jika orang profesional, jika memang diperlukan ya. Mencari bantuan bukan berarti lemah, justru itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap diri sendiri. Dan bagi kita, sebagai umat Islam, ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati sedang gelisah, kita bisa memperbanyak doa, sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Karena seringkali ketenangan yang kita cari bukan hanya berasal dari luar, tapi juga dari kedekatan kita dengan Allah. Teman-teman, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau badan sakit, kita biasanya langsung mencari cara untuk mengobatinya. Begitu juga dengan kesehatan mental. Ketika pikiran, perasaan kita mulai terasa berat, jangan diabaikan begitu saja. Dengarkan diri kita sendiri, berikan waktu untuk istirahat, dan jangan takut untuk meminta bantuan. Karena menjaga kesehatan mental bukan tanda bahwa kita lemah. Justru itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi pemirsa yang menonton dan juga membuat kita semua lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik itu untuk diri sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Saya Muhammad Syarif Husnul Yakin dari Program Studi Bimbingan dan Konseling UIN Salatiga. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami depresi, dirundung, atau bahkan dilecehkan. Itu bukan hal yang dapat dianggap remeh. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan mulailah ceritakan masalahmu.